di sekitar ini tanah ini Ya, yang mungkin kalau diingat dulu katanya ada tanah Vietnam itu Bapak sudah mendengar ini. kalau saat itu saya sudah mendengar tahun 2006 saat itu yang aktif dalam kegiatan terkait dengan Vietnam adalah ayah saya, yaitu kamu. Oh, ayah Bapak ya. Baju kamu. Saat ini dia sudah almarhum beberapa minggu yang lalu. Tinggalnya di dari sini juga. Asli Sini. daerah sini. Di mana saat itu kami adalah desa Kondang Lobang. Dan di tahun itu juga, mungkin di tahun 2006 itu ada istilahnya Vietnam. Menurut cerita bahwa Vietnam itu berasal dari negara tetangganya Indonesia, di mana saat itu terjadi konflik Ya. peperangan. Ya. Karena terjadi peperangan di sana, Indonesia menjamin perdamaian sesuai dengan dan diamanatkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar. Oh, ya. Betul. Atas dasar itu mungkin Indonesia proaktif dalam hal kegiatan itu menyiapkan lahan untuk ditempatkan sementara. Nah, Bila mana nanti negaranya aman, maka semua warganya akan dikembalikan kepada negaranya. Oleh karena itu, turunlah mungkin tim saat itu. Apakah itu jalurnya langsung dari pusat ke provinsi kabupaten survei mungkin salah satu lahan atau wilayah yang masih jarang penduduknya adalah desa Kondang Loba. Desa Kondang Loba ketika disurvei saat itu mungkin memenuhi kriteria dengan bahasa yang maksud, sehingga mereka lakukan pengukuran tindak lanjut. Nah, ketika mereka melakukan pengukuran tindak lanjut, saat itu mungkin saja tidak ada istilah bilang jual beli tanah, tapi yang ada saat itu mungkin yang saya dengar adalah ganti rugi ketika tanah ini dipinjam pakaikan kepada pihak warga negara Vietnam. Artinya tanah ini dibebaskan sementara, terus akan diberikan ganti rugi sepanjang tanah ini tidak digarap oleh pemiliknya. Ganti rugi dulu, kalau berapa luas kebunnya itu diganti rugikan dulu. Nanti ketika Vietnam sudah pulang, seolah-olah tanah ini akan dikembalikan seperti sedia kalanya seperti pemiliknya. Ini cerita. orang tua kamu dapat ganti rugi. Kalau saya tidak dapat ganti rugi karena memang kami tidak punya kebun Oh, yang masuk dalam garis lahan itu. lahan itu. Saya tidak dapat. Mungkin beberapa yang punya lahan di sini mungkin yang dapat. Dan lagi menurut cerita orang tua saya, ada salah satu kampung di sini, Okawacu, yang sekarang menjadi dasar nama dari Okawacu. Kampung itu kampung nenek moyang. Jadi itu tidak bisa direlakan untuk diberikan sebagai Sama lindung itu ya, sama hutan lindung itu. bukan, itu Liang Marapu. Liang Marapu. Itu Kalau ini? tempat upacara adat. Kalau kampung Okawacu ini ada yang paling tinggi setelah habis ini, Yang rumah pertama. itu kampung yang tinggi. Itu di atasnya itu ada batu kubur, ada itu tidak masuk menurut cerita ayah saya. Tidak masuk ke lahan yang Tidak- Vietnam iya, itu. tidak masuk dalam lahan Vietnam. Itu di Bingkar. Nah, itu yang saya tahu ya, artinya itu prosesnya sudah berjalan. Bahkan mungkin beberapa penduduk di sini sudah direlokasi dari wilayah sini pindah ke Bupabar Selatan yang sekarang adalah desa Bupabar Selatan, dan di situ juga masih ada dua desa di tempat yang sama, ada Umbulangang, ada Bupabar Selatan di Wokohi. Sedangkan yang dari Yemudowu yang pemukiman SP2 sekarang direlokasi ke SP1. Sedangkan yang dari sini sebagian direlokasi ke Prekadilu. Sampai sekarang itu masih ada bukti fondasinya yang merupakan ganti rugi dari Vietnam saat itu di Prekadilu. Gitu. Maka untuk sementara luasan lahan ini mungkin saat itu sudah
bebas kan sementara boleh rumah. Mungkin waktu itu ya apa istilahnya, belum Kumham saat itu, Ya, Firman. masih pemukiman tahun 80. Artinya berjalan Tritra ini semua penduduk yang ada di sini dipindahkan, tanah ini dikosongkan. Nah, dalam prosesnya waktu sekitar tahun 90-an itu muncullah yang namanya survei tempat pemukiman, di mana saat itu kami secara cerita keberadaban kami masih dalam istilahnya dikategorikan penduduk yang paling luar dari segala-galanya, masih tergolong primitif lah istilahnya. Semua alat yang kami gunakan waktu itu masih apa adanya, masih tergantung pada alam. Oleh karena itu muncullah sebuah ide bahwa survei tempat untuk jadikan mungkin sebuah pemukiman baru bagi masyarakat luar. Ya. Saat itu di kami ini mungkin berpusatnya di sini di Padang ini ke belakang, jadi tempat pemukiman sementara. Ketika menjawab tim survei lokasi juga itu tahun 90-an, di mana tim yang turun saat itu mungkin tim teknik itu semua istilahnya itu tim terpadu dari berbagai macam lembaga, ada semua dari dinas sosial, dari pertanahan, dari pihak teknis, mungkin undangan mungkin ya yang ambil bagian, karena ada beberapa dosen dari Kupang itu yang turun. Salah satu nama waktu itu yang turun di sini Ibu Retno, itu istri daripada Umpesagana Raka yang mantan PLT Bupati Sumba Tengah. Itu yang salah satunya yang mungkin yang saya kenal. Surveilah mereka tempat ini, uji coba dari semua artinya sesuai ukuran menurut mereka layaknya ini jadi sebuah pemukiman atau layaknya ini bisa tempat hidupnya manusia, mereka ukur. Nah, dalam proses itu mungkin setelah dinyatakan layak, maka turun layaknya yang namanya proyek perumahan. Buatlah perumahan di sini, itu perumahan penduduk itu dari titik dekat kampung Okawacu sampai dengan Nula. Mungkin saat itu kalau saya tidak salah ingat 200 unit rumah itu untuk penduduk, sedangkan beberapa unit itu ada fasilitas umum. Sekolah itu kemudian, sekolah pustu kemudian, sedangkan sarana umum itu satu gereja, satu kemudian aula dengan 3 ini rumah petugas, rumah jabatan petugas saat itu. Proses itu berjalan sampai kepada penentuan penghuninya. Jadi kami 100% yang dari sini itu yang masih bermukim di bawah di tahun 86 itu kami punya tempat pemukiman di bagian bawah. Nama Galurusa itu sampai di sini kami bawa itu asalnya dari di sana ada kampung Hilurara, ada kampung Wed Awal, di sini juga di sebelah kali sini ada kampung Winudangu. Itu adalah tempat pemukiman asli kami. Setelah kami digeser saat itu kami bermukim ke bawah gitu. Setelah itu semua kami diarahkan kembali naik ke sini di pemukiman karena semua sudah disediakan. Bahkan saat itu dijamin hidupnya selama 5 tahun. Dijamin hidupnya selama 5 tahun oleh pemerintah saat itu. Pemerintah daerah, Dinas sosial. Mungkin dinas sosial waktu itu. Provinsi. Masih Sumba Barat. Sumbar. Ya. Kalau SP1, SP2 itu yang provinsi. Kalau di sini masih Sumba Barat. Dalam waktu itu sudah semua masyarakat di sini beraktivitas sudah. Dan bahkan saat itu kintal rumah kurang lebih itu 50 kali 50. Dan tergantung keadaan tempat. Kalau tempat itu pas dengan 50 kali 50 itu dia tidak pecah. Kalau dia tidak pas dengan ukuran 50-50, nanti sisanya akan
dicarikan di tempat lain. Nanti akan diperhitungkan dengan luas lahan. Dengan luas lahan Luas lahan kebun. 100 kali 100 per kakak dalam satu rumah itu menurut cerita yang saya dengar. Dalam prosesnya itu sudah berjalan sampai dengan saat ini. Terus yang wilayah kami saat itu ada di bagian barat dengan selatan. Ada yang tempat sebelum kami di sini. Minta maaf Bapak, sesuai garis saya kebetulan yang pengukuran pertama itu bukan pengukuran ya, hanya mencari tahu keberadaan titik koordinat berdasarkan patok yang sudah ada dalam peta digital itu. Saya pernah ikut di titik sini dan beberapa dari dinas pertanahan komisi. Ada beberapa menurut paham kami di sini di titik saat itu di tahun 86 itu hampir dia tidak menjangkau ke sana. Hampir tidak menjangkau ke sana karena pada saat itu posisi di sini kami sudah bebaskan, di sanalah masyarakat berkebun begitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya karena di sini sudah dibebaskan, maka di sini tidak ada lagi yang berbuat aktivitas. Maka harus kembali ke tempat yang dimaksud. Mana kala itu masyarakat betul berkumpul di sana. Bahkan termasuk kakak ini semua kami ke sana. Kalau saya kebetulan agak jauh dari garis itu, kami bagian bawah lagi, jadi kami tidak terganggu gitu. Jadi ada beberapa juga warga di sini yang secara lahannya dulu waktu kita sudah direlokasi dari tahun 86 itu adalah pemukim asli di sana dan kami berkebun di sana. Nah, kenapa saat ini ketika muncul itu garis batas seolah-olah itu melintasi lahan kami? Ya, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan kami. Nah, bukan berarti kami hanya menyampaikan aspirasi daripada yang menurut pemilik itu adalah milik kami, sedangkan ini adalah yang menteri Hukum HAM tetap Hukum HAM. Tapi di dalam pelaksanaan itu ada apa istilahnya garis dengan kenyataan pemilik kenyataannya. Ya, inilah yang kita carikan solusinya. Ini yang mencari solusinya. Bapak sebagai petugas datang jauh-jauh hanya menentukan di mana betul titiknya dan berapa betul luasnya. Karena luas di atas kertas sudah menunjukkan angka 5.000. Sedangkan fakta di lapangan kalau belum mencapai 5.000, sekiannya di mana? Pasti pertanyaannya akan terjadi seperti itu. Dan untuk mencari sisa daripada ini, kami hanya berandai saja atau mungkin masyarakat yang berandai saja. Jangan sampai kita ini canggihnya dunia ini hitung di atas angin bisa, hitung di darat juga bisa. Apakah angka yang hitung lewat udara cocok dengan yang kita hitung di darat? Artinya di darat itu kita jalan betul tarik meter dari sini ke sana. Dan sampai lewat udara ada selisih sedikit antara titik yang dimaksud pada darat dengan titik yang dimaksud pada udara. Nah, ini yang menjadi bahan usulan kami. Semua ini berjalan karena kita adalah negara Indonesia yang punya sila keadilan, dan iman di dalam negara adalah masyarakat, di dalam masyarakat adalah negara. Kita adalah pelaku di dalam negara. Disitulah yang menjadi harapan kami. Semua ini tetap berjalan, semua ini tetap pada kedudukannya yang benar. Apabila nanti sesuai garis yang sudah ditentukan, yang sudah diputuskan berdasarkan hukum, maka sudah pada arah konsekuensi sanksi apabila ada yang melanggar. Siapa nanti yang melanggar? Paling kami di sini yang berkebun. Berkebun untuk apa? Hanya untuk mempertahankan hidup. Kami salah berkebun, salah tempat kami buat kebun, jangan sampai kami kena sanksi lagi. Nah, ini yang menjadi harapan-harapan kami. Antara sanksi berkebun di lahan yang dilarang. Di sini ada istilahnya ada boleh, ada tidak boleh lagi. Di sisi lain, kami membuka akses saja. Katakanlah ini sudah pemukiman, ini sudah aset negara milik Kemenkumham. Terus kalau kami sekarang kan melintas dari tempat kami yang netral
masuk di tempat terlarang untuk masuk ke tujuan, katakanlah ke pasar. Otomatis kami harus melintas ini kawasan. Dalam hal kami melintas, kami sangat sulit, katakanlah begini, mungkin dari bawah itu kami masih jalan setapak ya, untuk menuju ke jalan raya sini. Oleh karena itu kami mau butuh yang lebih, sarana yang lebih bagus lagi, yaitu membuka jalan. Kalau kami membuka jalan, pasti di sini yang punya tanah dia bilang di sini tidak boleh, karena di sini bukan area bebas, tapi di sini adalah milik salah satu lembaga. Jadi proses itu kami yang mau membuka jalan, kami harus bernegosiasi, akhirnya bersurat atau berkoordinasi lagi dengan pihak yang punya hak milik di sini. Terus kami diizinkan, terus kami dibebaskan berapa kali berapa untuk akses itu. Maka semuanya itu menurut kami sangat panjang dan sangat melelahkan juga, gitu. Oleh karena itu, apakah ini kalau suatu waktu nanti sudah diputuskan, terus setelah diputuskan kami kembali sudah di tempat asal, terus kami dari tempat asal untuk melintas, kami izin buka jalan. Nah ini yang menjadi harapan kami. Jadi, setidaknya kami juga tetap berharap banyak kepada negara, dan negara juga tetap bekerja untuk rakyat. Saya pikir itu yang menjadi harapan kami dan saya secara pribadi terkait dengan keberadaan AC di sini dengan masyarakat yang tinggal di atas tanah ini. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Satdes. Ini mungkin menjadi masukan bagi kita ya. Ini nanti kita yang penting kita sekarang petakan dulu bagaimana. Nanti itu kita serahkan ke pimpinan Pak soal ini. Yang jelaskan sekarang ini. Ya, terima kasih Pak Sekdes atas penjelasan yang disampaikan. Tadi berapa unit? 200 unit ya. Ini itu di bawah pemerintah kabupaten. Provinsi. Penempatan ini di sini Kabupaten Sumba Barat. Sumba Barat. Barat. Ya. Nanti kita petakan dulu. Yang penting kita bisa memetakan di sini di SHP nomor 1 itu ada siapa saja, siapa yang menguasai, siapa yang menempati, biar kita jelas permasalahannya nanti kita sampaikan ketika pimpinan Pak. Kalau kita di sini hanya memetakan, nanti biar nanti pimpinan kita yang baik di provinsi, di kabupaten dan di pusat untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kalau memang Bapak juga sudah menempati di sini ya, kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Tapi insya Allah pasti pemerintah dan negara hadir lah. Siap, Mas. Kira demikian. Pak Camat ada mau sampaikan? Saya rasa tidak ada informasi aktual yang sekiranya berdasarkan fakta sudah diceritakan oleh pelaku sejarah walaupun anaknya, tapi cukup menggambarkan Ya. kronologis Situasi. di Desa Okawaci. Lebih dan kurangnya nanti tetap kita berkomunikasi. Ya. Penting Hal-hal komunikasi teknis kita. lainnya tentu kami pemerintah kecamatan selalu bersedia untuk hadir sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Tapi intinya untuk mencari benang merahnya apa yang dimaksudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentu pada momentum yang bermartabat ini, yang berbahagia ini, Bapak mereka tidak saja melihat dari Jakarta, tapi langsung di lokasi. Ya. Untuk memadu serasikan berbagai macam informasi yang sekiranya juga mendukung terhadap penyelesaian, Ya. terhadap tanah 5.000 hektar yang kebetulan ada di wilayah binaan Kecamatan Kepitu Tanah Selatan. Ya. Mungkin itu Pak Yudi yang saya sampaikan. Tetap secara pemerintah hadir, Ya. berkoordinasi, berkonsolidasi bersama saudara-saudara saya yang ada di 5.000 hektar ini. Saya
satunya Desa Okawacu. Demikian yang saya bisa. Oke, terima kasih Pak Camat, Pak Sedes, Pak Benyamin atas informasi yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini informasi yang memang sangat berguna bagi kami dalam nanti untuk proses kedepannya, Pak. Ini tambahin? Cukup, Pak. Kira demikian Pak Benyamin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pak Sedes. Ya. Mudah-mudahan kita Terima kasih Pak Sekdes. Kita bisa nanti ke SP1. SP1. SP2. Lihat di sini. ada videonya yang Siap, mengungkap betul. fakta di lapangan seperti Benar. ini gitu. Benar-benar. Kalau hanya kita cerita ini ada sekian kurang apa ya? Tidak suasana kejiwaannya tidak menggambarkan fakta Benar. yang real gitu. Siap. Biar kita ambil selengkap-lengkapnya informasi ini, tidak nanti pemerintah yang memutuskan sendiri. Siap. Kira gitu. Mana ya? Karena kewenangannya bukan di saya. Kalau saya hanya mengambil informasi aja, Siap. ya kan biar pemerintah tahu nih. Tahu. Ada ini di tanah SHP nomor 186 ini. Siap. Kalau kami tidak mengambil informasi ini, nanti tercecer. Betul. Tidak, ya begini ya, Benar. tidak lengkap informasi. Lengkap. Terserah nanti Betul. pimpinan pusat. Kalau saya bukan yang berwenang untuk memutuskan itu. Siap. Pak. Kami Bu Yuni dan tim ini hanya memetakan saja nih. Benar. Ini seperti ini. Gitu Pak Benyamin, Pak Sekdes ya. Ini kan ibarat sebuah menu ya, yang berasal dari beberapa bumbu. Iya. Jadi ini ibu bapak hanya tukang cari bumbunya di lapangan, Iya. cari Siap. kunyitnya, cari cabenya, cari nanti yang diramu. masak sono. Yang masaknya di sana. Iya. Setelah jadi masakan, santap bersama kan enak. Iya. Ya, gitu kira. Amin. Iya, mungkin demikian. Betul. Jadi agak dipahami nih seperti itu. Ya. Iya. Makanya tadi Pak Yudi saya sampaikan kepada Pak Sekdes, kita sebagai pemerintah memberikan informasi yang produktif di masyarakat sehingga tidak dianggap apa begitu. Dia tetap tenang saja, aktivitas jalan Seperti saja, biasa, ke kebun biasa aja. kebutuhan biasa saja. Saya bilang. Jangan kemudian ke Kalau kebun gitu. jadi berhenti. Nah, Ya. ya. Pak Benyamin ke kebun terus, silahkan untuk beraktivitas. Karena memang sudah ada di sini. Faktanya memang ada di sini. Nanti kita. Jadi ini dari pemerintah kabupaten ya, Sumba Barat. Iya. Dinas Sosial Sumba Barat bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Oh, Bu Yuni. Karena tadi Bu ada Retno, surat-surat. karena Bu Retno Yang itu ini belum. Yang ini Yang, belum, makanya kita baru tahu nih. Dinas Sosial Okawacu Bu Silvi masih cari data. Kalau yang SP1 transmigrasi memang sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah ini harus ada di datanya juga Pak Camat. Iya. Pak Siap. Sekdes juga ini. Jadi tolong dibantu juga. Kami juga Bapak selama ini dalam penyusunan, contoh saja apa istilahnya kalau sertifikat tanah itu Prona, kami secara program pemerintah usulkan Prona. Kami di sini selalu persoalan dengan pemukiman. Nah, yang lalu itu saya pernah masuk di kebetulan saya forum diskusinya di Kisra terkait dengan apa sertifikat tanah. Saya sampaikan, mereka jawab, di sana itu belum bisa. Kenapa belum bisa? Datanya itu kalau sudah di pengukuran ada di dinas sosial saat itu. Iya. Mereka telusuri data ini sampai dengan saat ini kami belum dapat jawaban juga. Ini akhirnya dari mana? Dari sini sampai ke Nah, kalau perumahan itu dari yang simpel, masuk yang rame-rame tadi. sampai ke sini. Tapi itu secara dokumen aslinya saat itu kami sih kurang lebih 600 hektar 600 untuk hektar. informasi. 600 hektar itu untuk pemukiman di luar SP1, SP2 di luar SP1 Di luar khusus wilayah di sini untuk pemukiman 600 hektar. 600 hektar. Karena ada lahan pekarangan Mana saat rumahnya sama lahan garapan. Nah, Pak Sekdes, ini nanti kami tolong dibantu disiapkan informasi data kalau ada dokumen-dokumen yang lalu. Nanti Bapak bisa dengan Dinas Sosial Pemkab Sumba Tengah setempat, Siap. kemudian dengan Bu Silvi, nanti karena kita akan membahas semua nih
semua yang ada di lahan 5.000 hektar ini apa saja. Iya, iya. Nah, kalau Pak Sekdes bisa memberikan data yang lengkap, untuk kita menyampaikan ke pimpinan lebih lengkap. Iya. Ini kita di Bale-Bale toh Ibu Yuni. Tadi saya dengar itu istrinya penjabat yang notabene juga putra Sumba Tengah, Kumbusaga anak kakak. Berkebetulan dia sekarang masih hidup, tapi dia berdiam di Kupang. Ibu Retno dulu istrinya penjabat selama 2 tahun waktu mau dia Sumba Tengah kan. Tinggalnya Itu di mungkin nanti Kupang kita sekarang. kolaborasi informasi itu Iya, iya, iya. di Kupang. Gitu. Sambil tadi bilang masih ada universitas, dan tetap bagian TTPM akan menelusuri ke Sumba Barat. Tapi karena tadi bilang ada sebut nama-nama itu, ya paling tidak pas ke Kupang cari Ibu Retno, mungkin Ibu Retno juga bisa menggambarkan kronologisnya, walaupun mungkin datanya juga, dokumennya dia juga baru tidak pegang, tapi paling tidak informasi hidup tuh Ibu sebagai pelaku sejarah pembentukan KAP Komunitas Adat Terpencil Taman Mas. Ya, karena perbedaan di sini kan juga masih ada surat dari sosial, dinas sosial. Itu yang belum ketemu. Itu yang belum ketemu. Artinya nggak mungkin bapak ini tiba-tiba ujung-ujung. Itu yang belum ketemu sampai hari ini. Kalau saya Pasti dengar ada. informasi dari Ibu Sel, lacak juga di Sumba Barat, mereka kewalahan cari orang. Karena apalah sebuah kebenaran kalau tidak ada keterbukaan. Seperti itu ya Pak. Itu sama-sama di dalam satu negara, walaupun di lembaga yang berbeda. Memang itu pelecakan yang Ya perlu proses waktu waktu yang cukup panjang. kalau SP1 SP2 lumayan datanya dokumen. Maka di sana provinsi, Iya. mereka sistem UPT. Waktu itu di SP2 itu UPT langsung yang tinggal di Rumahnya lokasi. juga dibangun oleh dinas sosial. Ya. Ya, ini kan pasti Kalau saat itu kalau setiap ngeluarin uang kalau nggak ada surat kan nggak mungkin. Dan mereka disupport hidup 5 tahun. Iya tadi kan 5 tahun, berarti kan ada anggaran yang dikeluarkan dari dinas Ada. sosial. Iya. Nggak mungkin kalau nggak ada Sama juga di suratnya. SP1 SP2 Iya. ada juga anggarannya. Pernah itu, woi dapat mie, dapat beras selama Selama? berapa? itu 5 nih tahun. Umaya. Ini 5 tahun Masih juga kan? sosial, Iya. ya. Umaya. Fasilitasi dulu Bu. Yang masih di sosial itu. Hah? Ini nggak pada ya, lalu mana tahu. Oh dia sudah itu model. Modelnya begitu sudah. Oh, ya. Tapi dia Oke Bu Yuni, Pak Camat, Oke, siap. Pak Benjamin, Kita terima terima kasih. kasih banyak. Pak Selis, Terima kasih. kalau ada Terima informasi. kasih. Oke. oh ya Mas. Betul.